Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di topik kali ini saya akan berbicara tentang makhluk sosial, yaitu tips-tips bagaimana menghadapi manusia dan supaya Anda menjadi manusia yang suka disukai oleh orang lain. Nah, di tips saya kali ini saya akan berbagi, yaitu 3 ciri-ciri untuk orang yang paling mudah disukai. Nah, tentunya Anda pasti berpikir, kenapa sih kok saya temannya nggak banyak? Kenapa kok teman-teman lain itu banyak temannya? Kenapa sih kok saya tuh kalau pergi kemana-mana seorang diri? Ya, teman saya itu-itu aja. Tetapi kenapa ada seseorang Facebook friend-nya sampai 5.000 orang? Ya kan? Instagram-nya sampai orang banyak. Kenapa kok orang-orang itu kok mudah disukai? Mereka itu sebenarnya punya ciri-ciri. Nah, kalau Anda nggak tahu ciri-cirinya, Anda harus belajar ciri-ciri mereka. Ya, yang pertama adalah mereka itu orangnya murah senyum. Nah, ini ciri-ciri pertama. Nah, saya secara pribadi, saya ini dulu adalah orang yang pendiam. Saya dulu waktu masih SMP, saya nggak banyak teman. Ya, nggak banyak teman. Bahkan saya cenderung minder, nggak percaya diri. Ya, saya cek lagi ternyata masalahnya apa? Karena saya ini kurang senyum. Ya, Anda juga perhatikan ciri khas di video-video saya orang yang murah senyum. Karena senyum itu adalah bahasa universal. Senyum itu menembus batasan. Orang dari negara manapun tidak mengerti bahasa apapun, tetapi kalau disenyum, mereka akan membalas dengan senyuman. Ya, saya tidak kenal orang, tapi kalau saya senyum, mereka akan senyum balik. Ya, senyum itu adalah bahasa yang sangat bagus, universal, dan membuat Anda mudah disukai oleh orang lain. Ya, tidak banyak orang hari ini suka kalau Anda itu nggak suka tersenyum. Banyak orang itu benci dengan orang yang wajahnya sebaliknya cemberut. Apalagi orang yang sangat sulit untuk tersenyum. Ya. Sahabat entrepreneur, saya tahu ini masalah kebiasaan. Mungkin bagi Anda yang nonton channel saya ini, Anda adalah orang yang pendiam. Anda mungkin orang yang tidak mudah tersenyum. Bahkan Anda orang yang suka menyendiri. Anda yang tidak punya kehidupan sosial. Anda lebih banyak habiskan waktu di dalam dunia maya mungkin. Nah, saya ingin berpesan kepada Anda, berinteraksilah dengan orang lain. Belajarlah. Ya, senyum, belajarlah ramah kepada orang lain. Ini sangat penting sekali. Ya. Yang kedua, ramah dan punya tata krama. Ya, tadi saya sudah menyinggung masalah ramah. Orang yang ramah itu pasti disukai orang. Ya, Indonesia ini adalah bangsa yang ramah. Ya, makanya belakangan di sosial media saya juga perhatikan banyak orang yang suka menghujat, banyak orang yang suka membenci. Itu sebenarnya bukan budaya orang Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal di dunia luar adalah orangnya ramah-ramah. Orangnya itu sangat baik-baik. Orangnya punya sopan santun dan tata krama. Itu adalah budaya yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita di Indonesia. Kalau Anda hari ini, ya sebaliknya, Anda menjadi orang yang tidak sopan, tidak ramah, bahkan tidak punya tata krama, apakah Anda orang Indonesia bukan? Kalau Anda mengaku orang Indonesia, you proud as an Indonesian, Anda bangga sebagai orang Indonesia, punyalah budaya seperti itu. Budaya menegur sapa orang yang lebih tua, ya kan, budaya menghormati orang yang lebih senior. Ya kan? Nah, itu budaya tata krama. Menghormati ayah ibu Anda. Menghormati. Nah, ini penting sekali. Ramah kepada setiap orang. Niscaya Anda akan mudah disukai orang lain. Jangan jadi orang menyebalkan. Jangan menjadi orang sok pintar sendiri, sok hebat sendiri. Anda, itulah 3 ciri-ciri orang yang mudah dibenci orang. Ya kan? Nah, kalau Anda mau disukai orang lain, banyaklah ramah pada setiap orang. Ya. Suaranya yang lembut. Belajar, itu semua perlu belajar, sahabat entrepreneur. Anda menyukai channel ini pun, saya juga mengucapkan terima kasih. Anda memberikan komentar positif pun, bagi saya Anda adalah sahabat saya. Anda menyukai saya pun menyukai Anda. Anda ingin disukai oleh saya, mudah berikan komentar-komentar yang menyenangkan orang lain. Komentar yang ramah, komentar yang positif. Itu ciri khas menunjukkan kualitas Anda. Tapi kalau komentar-komentar Anda padas, tajam, dan sebagainya, itu juga mencerminkan kualitas Anda. Nah, sama. Ketika Anda berinteraksi di kehidupan sosial di dunia nyata juga yang sama. Anda punya tata krama, sopan santun yang baik. Itu mencerminkan Anda adalah orang Indonesia. Itulah warisan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan sampai kapanpun. Oke? Yang ketiga adalah, nah ini penting, punya wawasan yang luas. Ya, saya orang yang mudah bergaul, sahabat entrepreneur. Saya bisa bergaul dari anak kecil, ya, remaja, dewasa,
Bahkan orang tua. Saya bisa bergaul di orang semua kalangan. Mengapa? Karena wawasan. Anda jangan bicara topik anak kecil kepada bicara topik anak orang kuliah. Nggak nyambung. Anak kecil sukanya apa sih? Mereka orang yang suka explore. Suka mencari tahu. Suka belajar. Mereka suka bertanya. Nah, Anda sebagai orang yang dewasa, Anda harus bisa memposisikan kepada apa yang anak kecil butuhkan. Anak kecil hobinya apa sih? Dia bercerita gini, main sulap contohnya. Seneng. Anak kecil akan menjadi rasa penasarannya tinggi. Dalam waktu singkat dia akan berteman dengan Anda. Bahkan membuat Anda tidak mau pulang mungkin. Ya, nah itu penting. Berarti Anda bisa membangun hubungan dengan anak kecil. Anda membangun hubungan dengan remaja soalnya, contohnya. Ya, Anda mungkin memposisikan diri Anda jangan menjadi orang tuanya mereka yang mana di rumah mungkin dinasehati, ya. Terus kemudian orang tuanya tidak bisa terbuka dengan anaknya. Nah, Anda bisa contoh menonton video saya, kenapa sih masalah generasi Z, generasi Y, dan generasi X ini ada gap? Karena masalah komunikasi. Mungkin orang tuanya adalah komunikasi searah. Nah, tetapi sekarang di video saya kali ini, Anda harus memposisikan diri Anda sebagai seorang remaja. Remaja sukanya apa sih? Mungkin topik percintaan contohnya, topik galau contohnya, atau topik dia lagi berantem sama temennya, atau topik mungkin dia lagi stres sama ujian yang nggak kelar-kelar, atau tugas akhir yang nggak kelar-kelar, atau dia mungkin nggak lulus dengan mata pelajaran tertentu, atau mungkin dia lagi ngefans sama bintang film siapa. Itu adalah topik-topik masalah remaja gitu. Nah, Anda harus punya wawasan tentang itu gitu, sehingga Anda bisa disukai oleh setiap orang. Penonton channel saya ini juga bervariatif, ya, orang yang saya juga perhatikan channel saya ini ditonton oleh semua khalayak ramai. Ya, jadi otomatis saya harus punya wawasan tentang itu. Ya, sehingga Anda bisa disukai oleh orang lain. Dan itu perlu belajar. Anda nggak bisa tiba-tiba sendiri. Nah, yang ketiga, kalau Anda bicara dengan orang yang sudah berkeluarga contohnya. Ya, kalau Anda sudah berbicara dengan orang yang berkeluarga, mungkin hari ini Anda tidak, kalau Anda mungkin lebih muda, Anda tidak usah menggurui mereka, atau Anda belum berkeluarga. Tetapi Anda mungkin bisa menempatkan sebagai sahabat mungkin contohnya, sebagai teman. Mungkin orang yang berkeluarga, dia mungkin sudah ruwet di masalah rumah tangganya. Tapi Anda bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat. Mungkin ngobrol tentang bola mungkin. Ngobrol tentang olahraga mungkin. Atau ngobrol tentang industri mungkin. Anda bisa punya wawasan. Intinya, Anda bisa memposisikan diri sebagai orang sahabat. Anda tidak perlu memberikan pelajaran masalah rumah tangga yang baik sama mereka. Toh Anda juga nggak mengerti. Tetapi Anda hari ini bisa sebagai seorang sahabat yang minimal mengurangi ketegangan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukankah Anda adalah orang yang mudah disukai? Dan yang terakhir, mungkin Anda berbicara sama orang tua. Orang tua itu butuhnya apa sih? Orang tua itu mungkin butuhnya adalah memposisikan mereka itu sebagai seorang anak. Mungkin orang tua kesepian sekarang saat ini di rumah. Teman-temannya sudah banyak yang meninggal. Ya kan? Orang tua itu butuh teman ngobrol. Kalau Anda mungkin ingin disukai sama orang tua, Anda nggak usah bicara soal wawasan sama mereka. Mereka jauh lebih punya wawasan. Tapi Anda cukup sebagai seorang sahabat pendengar yang baik. Mendengarkan mereka, celotehan mereka dari pagi sampai malam. Karena orang tua itu sudah kembali seperti kayak anak kecil. Mereka ingin didengarkan, mereka ngoceh terus pagi, siang, malam. Dia cerita masa mudanya dulu suksesnya kayak gimana, gantengnya seperti gimana, cantiknya seperti apa. Dengerin aja. Nah, Anda menjadi sahabat yang menyenangkan. Anda akan dipanggil sebagai cucu yang menyenangkan. Bahkan, jangan-jangan, nanti dia akan setiap hari mencari Anda. Kenapa? Anda adalah sahabat yang sangat disukai. Nah, itu semua butuh wawasan, sahabat entrepreneur. Nah, jadi intinya makhluk sosial harus memahami ciri-ciri ini. Dengan demikian, Anda setelah mempunyai wawasan, niscaya Anda adalah menjadi orang yang mudah disukai. Anda bisa menempatkan diri kapan Anda harus bicara, kapan Anda harus mendengar. Anda bisa menempatkan diri kapan Anda harus menyela dan kapan tidak. Nah, ini semua butuh tips berkomunikasi. Semua butuh tips untuk bagaimana berinteraksi dengan makhluk sosial. Ya, dengan demikian, sahabat entrepreneur, semoga setelah Anda menonton channel ini, Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih disukai, menjadi pribadi yang mempunyai teman yang lebih berkualitas, teman yang lebih banyak. Niscaya Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih sukses. Saya doakan hidup Anda senantiasa luar biasa, senantiasa sehat, kaya, dan bahagia. Bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like, berikan komentar-komentar positif, dan jangan lupa subscribe. Ya.
Dan ada 2 video di sini, silakan ditonton untuk menambah wawasan Anda. Ada lonceng, silakan ditekan. Untuk setiap video baru ada notifikasi langsung di layar Android atau layar PC Anda. Sukses untuk Anda, semoga Anda selalu menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang selalu disukai oleh orang lain. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.